Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Infogansa. Ketemu lagi dengan saya Hendra. Malam ini kita akan coba ya mengupas tentang pajak atas bahan bakar kendaraan bermotor. Ini masih seri kelanjutannya pajak daerah di tingkat provinsi. Yaitu kita ketahui kemarin ada 4, kita udah bahas pajak kendaraan bermotor, pajak balik nama, pajak bahan bakar, dan pajak air permukaan. Nanti kita bahas satu persatu ya. Sekarang kita coba bahas yang pajak atas bahan bakar kendaraan bermotor. Nah, dasar hukum yang saya gunakan pertama Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Peraturan Gubernur Nomor 9. Ini sampel ya. Sampling yang saya gunakan adalah terkait dengan tarifnya. Nanti tarifnya ditentukan dengan undang-undang, tapi batas minimal dan batas maksimalnya ditetapkan dengan undang-undang, tapi daerah nanti boleh menetapkan di bawah itu. Nah, sampel yang saya bahas pada malam hari ini adalah menggunakan Pergub nomor 9 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah di Kalteng ya, di Kalimantan Tengah nomor 76 tahun 2016 ya, atau berapa ya, coba nanti. Nah, seperti biasa untuk bahas itu nanti kita seperti biasa harus paham dulu apa objeknya, apa subjeknya, apa yang dijadikan dasar pengenangannya, berapa tarifnya, kapan sampai turunannya, dan apa saja sanksi jika telat atau jika tidak lapor. Jadi tetap ya, kuncinya ini aja pajak itu, cuma ininya kadang teman-teman harus bisa memahaminya nih, objeknya, subjeknya harus hati-hati ya dalam memahaminya supaya tidak menjadi bingung nantinya ketika beralih ke jenis satu jenis pajak ke jenis pajak yang lainnya. Oke, langsung saja untuk pajak kendaraan bermotor apa aja yang menjadi objeknya. Pertama, objek kendaraan bermotor adalah bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di air. Jadi pokoknya semua bahan bakar ya, baik solar, premium, pertamax dan sejenisnya digunakan untuk kendaraan bermotor gitu ya. Kata kuncinya adalah bahan bakar dan kendaraan bermotor gitu. Kemudian yang berikutnya adalah subjek pajak. Siapa sih yang dikenakan pajak bahan bermotor ini? Yang dikenakan pajak atas bahan bakar kendaraan bermotor ini atau disingkat PBBKB yaitu adalah konsumen bahan bakar kendaraan bermotor. Jadi kita yang mengkonsumsi, baik itu orang pribadi ataupun badan, kita yang mengkonsumsi pajak kendaraan bermotor wajib. Nah, berikutnya poin 2, wajib pajak bahan bakar bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan bahan bakar kendaraan bermotor. Jadi bisa PT, bisa perorangan gitu ya, selama dia menggunakan bahan bakar kendaraan bermotor tadi seperti premium, solar dan lain sebagainya. Selanjutnya pemungutan pajak kendaraan bermotor dilakukan oleh penyedia bahan bakar kendaraan bermotor. Nah, the question is, pertanyaan berikutnya adalah siapa sih penyedia bahan bakar kendaraan bermotor? Yaitu penyedia bahan bakar sebagai masuk ayat 3 adalah produsen dan atau importir bahan bakar kendaraan bermotor untuk dijual maupun digunakan sendiri. Jadi kalau ada importir BBM, ya itu dia yang wajib memungut gitu ya, atau disebut wajib pungut biasanya di dalam ini Pertamina atau importir BBM, seperti Shell atau importir BBM lainnya ya, Shell atau merek-merek lain selain Pertamina gitu ya. Pokoknya kuncinya adalah dia sebagai produsen atau sebagai importir. Kalau dia bisa bikin minyak sendiri dari ngegali sendiri atau ngebor sendiri, ya berarti itu produsen. Kalau dia ngambil importir itu berarti dia ngambil minyak dari negara lain dimasukkan ke dalam daerah pabean di Indonesia, itu disebut importir bahan bakar. Nah, kemudian dia menyalurkannya kepada penyalur atau digunakan sendiri, itu adalah menjadi subjek dari pajak kendaraan bahan bakar atas kendaraan bermotor gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah terkait dengan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor, yaitu nilai jual bahan bakar kendaraan bermotor sebelum dikenakan PPN. Nah, jadi ini biasanya dikenal dengan harga dasar teman-teman ya, sebelum ada PPN. Nah, kita ketahui nih, kita langsung lompat ke sini. Harga dasar nih sebagai gambarannya nih diambil dari Cen Migas tahun 2015. Kira-kira harga dasar ini nih, harga ini ya, harga HPP-nya lah ya, harga HPP bensin atau HIP nih berapa ya, misalkan berapa HIP-nya, kemudian biaya ditambah biaya perolehan kirang impor,
biaya distribusi, ditambah biaya-biaya. Nah ini ditambah margin ya. Jadi ini harga dasar nih. Berapa margin Pertamina yang mau diambil? Nah inilah menjadi harga dasar. Biasanya juga ada nanti di sini biasanya mencapai harga Pertamax atau Pertalite jadi 7.000 tuh. Ya ini harga ini tambah ini, harga ini tambah ini, tambah ini, tambah PPN. Itu harga yang siap dikonsumsi itu ya sekitar 7.000, berarti sudah menginclude semua di sini. Nah, sedangkan untuk pajak bahan bakar kendaraan bermotor itu yang ini 5% dari harga dasar gitu. PPN pun 10% dari harga dasar dari sini. Dari sini harga dasar ini nih jumlah nih, margin ini yang ini harga dasar nih. Yang warna biru ini harga dasar. Nah, jadi prinsipnya sama. Pajak atas bahan bakar kendaraan motor itu sama dengan PPN, dia sama-sama diambil dasar pangan dari harga dasar sebelum PPN ya gitu. Jadi tinggal ini nanti 5% dikali harga dasar, ini harga PPN harga dasar, terus ditambah di distribusi tergantung ya distribusinya gitu. Dikali harga dasar ini tetapkan 2% sih kalau di Ditjen Migas ya untuk tahun 2015 gitu. Nah terus kembali tarif pajaknya berapa sih? Tarif pajaknya yaitu paling tinggi sebesar 10% ya, mirip PPN ya, tapi tadi ditetapkan oleh pemerintah, bisa aja ditambah pemerintah 55% gitu. Khusus pajak kendaraan bermotor untuk bahan bakar kendaraan umum ya, angkot kayak gitu, dapat ditetapkan paling sedikit 50% lebih rendah daripada bahan bakar kendaraan bermotor untuk kendaraan pribadi. Jadi yang umum dan pribadi dibedakan ya gitu, amat undang-undangnya gitu. Nah, namun pemerintah dapat mengubah tarif pajak kendaraan bermotor yang sudah ditetapkan dalam peraturan daerah dengan peraturan presiden. Jadi nanti kan ini intinya diterapkan dengan daerah ya, misalkan paling tinggi undang-undang hanya membatasi 10%, tapi daerah bisa aja kenainya 5% gitu, atau 2% gitu, tergantung ya. Nanti presiden bisa mengubah tarif tersebut. Kewenangan mengubah tarif itu dilakukan dalam hal terjadi kenaikan harga minyak dunia melebihi 130% dari harga minyak dunia yang ditetapkan dengan APBN dalam tahun berjalan. Jadi misalkan di tahun berjalan ini di bulan Januari tadinya harganya normal gitu ya, ternyata di pertengahan misalkan di Juli harganya melebihi 130% dari harga acuan. Misalkan acuan minyak berapa dolar per barrel ya, ternyata sudah melebihi berapa dolar per barrel gitu. Nah itu misalkan gitu ya, 10 dolar per barrel misal gitu ya, atau 50 dolar per barrel, ternyata dia sudah lewat dari 130%. Jadi udah melewati 1,3 lebih, 1,3 kali ya dari harga asumsi yang ditetapkan APBN. Nah maka pemerintah berhak dengan kewenangannya mengubah tarif yang dilakukan oleh perda tersebut gitu. Kemudian atau diperlukan sekali lagi jangka waktu 3 tahun sejak ditetapkannya undang-undang ini. Dalam hal harga minyak dunia sebagaimana sudah normal kembali, bahan presiden tersebut dicabut dan dinyatakan dalam jangka waktu paling lama 2 bulan. Tarif bahan bakar kendaraan bermotor ditetapkan dengan peraturan Perda. Jadi intinya intervensi pemerintah boleh dilakukan ketika ada kondisi-kondisi tertentu, yaitu seperti ini ya. Asumsinya melebihi 30% harganya, kemudian diperlukan stabilisasi harga yang paling lama dan lain sebagainya gitu ya. Oke, selanjutnya cara perhitungannya ya PPBGW dan nilai jual bahan bakar kendaraan bermotor sebelum PPN dikali tarif ya. Untuk pribadi paling tinggi 10%, untuk umum kendaraan umum paling tinggi 5%. Tinggal nanti lihat di perdanya masing-masing gitu ya. Nah, kemudian untuk yang contoh perhitungan ya, ini contohnya nilai dasar hitunglah berapa yang harus dibayar Pertamina importir atau impor BBM jika misal harga dasar premium 6.500 per liter dan volume penjualan ada 65.000 liter, maka perhitungan pajaknya adalah pajaknya adalah nilai jual kali tarif ya, nilai jual volume dikali harga dasar per liter kali tarif. Jadi gampang ya, 6.500 misalkan volumenya, kebalik ini, volumenya 65.000 ya, 65.000 liter dan ini harganya 6.500. Maka ketemu PBKB yang harus di store ya, yaitu 31 juta oleh Pertamina atau importir, baik digunakan sendiri atau digunakan untuk orang lain gitu ya. Oke, sekian saja, terima kasih teman-teman, sampai jumpa lagi di materi-materi atau bahasan-bahasan pajak selanjutnya. Jangan lupa subscribe ya supaya teman-teman
tidak ketinggalan info-info terkait dengan perpajakan gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.